Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil praktikum pada pertemuan ke-3 yang bertemakan mengenai use case diagram dan kebutuhan fungsionalnya. Pendahuluan, menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software, guna mengetahui kebutuhan fungsional dan dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan yang harus disediakan, bagaimana sistem beraksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dalam pengertian yang lebih mudah, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus beraksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem dan bergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Selanjutnya ke hasil praktikum yang akan dijelaskan oleh baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bab 2 yaitu hasil praktikum dan tugas. Untuk poin 2.1-nya yaitu mengubah SOP menjadi kebutuhan fungsional. Di sini saya akan menjelaskan bagian registrasi. Untuk kebutuhan fungsionalnya yaitu jadi pengunjung bisa masuk ke dalam website perpustakaan. Lalu pengunjung juga bisa mengisi formulir untuk menjadi anggota perpustakaan tersebut. Mengisinya sesuai identitas KTP. Lalu yang ketiga, pengunjung bisa mendownload lembar formulir yang telah disediakan oleh website perpustakaannya, lalu meng-print out-nya sebanyak 2 lembar. Satu untuk perpustakaan sebagai arsip dan satu untuk disimpan sebagai bentuk anggota. Yang keempat, pengunjung bisa membeli materai 6.000 dan menandatanganinya di atas materai. Kemudian setelah mengisi formulir, pengunjung bisa melakukan scanning dan upload ke dalam website perpustakaan dan akan mendapatkan kartu anggota yang berbentuk PDF dengan menunggu waktu selama 15 menit. Dan setelah menjadi anggota, pengunjung bisa meminjam buku yang ada di inventory perpustakaan dan menikmati setiap fasilitasnya. Silahkan lanjut ke bagian inventory. Untuk inventory akan dijelaskan oleh saya, yaitu untuk poin pertama yaitu petugas perpustakaan menyediakan sistem penyimpanan dengan mengkategorikan buku, yaitu dengan mengkategorikan di setiap rak itu ada label genre dan juga abjadnya. Di yang poin kedua, buku itu dikategorikan dari genre dan abjad pertama dari judul buku tersebut. Dan poin ketiga, ada buku didaftarkan di sistem database terlebih dahulu dengan mendaftarkan judul buku, penulis, dan lain-lain. Untuk poin keempat, pengunjung dapat menemukan buku yang diinginkan dengan menanyakan genre dari buku dan judul bukunya kepada petugas perpustakaan. Untuk poin ke-5, petugas perpustakaan menunjukkan lokasi buku yang dicari pengunjung dengan acuan dari genre dan judul yang ditanyakan pengunjungnya. Untuk poin ke-6, pengunjung dapat mencari buku dengan lokasi yang diinstruksikan petugas perpustakaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peminjaman. Poin pertama,
user memberikan sebuah informasi mengenai fasilitas perpustakaan kepada peminjam dengan harga sewa sebesar 80% dari harga buku. Yang kedua, user memperbolehkan peminjam untuk menyewa buku. Yang ketiga, user memperbolehkan meminjam buku sebanyak 3 buah dengan jangka waktu 6 hari. Yang keempat, user dapat memberikan informasi mengenai buku yang dipinjam atau disewa harus dikembalikan secara keseluruhan dan anggota tidak diperbolehkan untuk meminjam apabila masih memiliki status sebagai peminjam. Yang kelima, user dapat menampilkan form sewa buku yang dibuat sebanyak 2 rangkap kepada peminjam dan bukti sewa yang ditunjukkan untuk perpustakaan. Lalu pada kebutuhan fungsional pengembalian, poin pertama yaitu pengunjung dapat mengembalikan buku yang telah dipinjam sebelumnya dengan catatan harus menyertakan bukti penyewaan buku. Lalu pada poin yang kedua, buku yang telah dipinjam oleh pengunjung harus dikembalikan sebelum tanggal pengembalian buku atau maksimal sesuai dengan tanggal pengembalian buku. Selanjutnya, pegawai mengecek buku yang telah dipinjam oleh pengunjung berdasarkan pendataan yang telah dibuat sebelumnya, seperti kepemilikan di setiap buku, tanggal pengembalian, dan lain-lain. Lalu poin yang terakhir, buku yang telah dikembalikan dan telah melewati pengecekan pegawai akan disimpan kembali sesuai kategori masing-masing dari buku tersebut. Selanjutnya ada diagram use case. Dan pertama ada 2 aktor, yaitu pegawai perpus dan pengunjung, atau yang nantinya akan menjadi anggota. Di sini pengunjung akan melakukan registrasi, kemudian setelah registrasi bisa login dan akan mendapatkan kartu anggota. Akan pegawai perpus bisa login dengan akun yang berbeda, pembuatan yang berbeda. Selanjutnya pengunjung dapat mencari buku yang ingin dipinjam, kemudian meminjam buku, dan setelah dalam proses peminjaman buku, anggota akan diberikan formulir sewa buku yang nantinya bisa dicetak sendiri. Kemudian terakhir, jika sudah selesai dalam jangka waktu 3 hari peminjaman, anggota dapat mengembalikan buku ke perpustakaan. Selanjutnya di pegawai perpustakaan, pegawai ini yang akan mengelola data anggota dan juga data buku. Kemudian pegawai juga akan mengelola peminjaman dari semua anggota di perpustakaan. Kemudian saat pengembalian, jika ada yang terlambat, maka akan ditagih denda oleh pegawai. Selanjutnya, kita mengambil 4 inti dari requirement ini, yaitu registrasi tadi, terus inventory, peminjaman, dan pengembalian. Semuanya akan kita skenariokan, dijadikan deskripsi yang akan dijelaskan. Yang pertama, registrasi oleh Levi. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai deskripsi use case registrasi. Untuk aktor utamanya yaitu pengunjung. Kemudian tujuannya pengunjung bisa mendaftarkan diri menjadi anggota agar bisa di next Reja. Jadi pengunjung bisa memaksimalkan fasilitas perpustakaan. Untuk aktor pendukungnya yaitu pegawai perpustakaan. Kemudian ada 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum statusnya hanya sebagai pengunjung biasa. Kemudian kondisi sesudah pengunjung menjadi anggota perpustakaan. Di sini ada tabel mengenai sebuah skenario-nya. Jadi yang pertama, pengunjung membuka website perpustakaan, lalu sistem perpustakaan menampilkan halaman depan, kemudian pengunjung memilih bagian registrasi, kemudian sistem perpustakaannya menampilkan formulir yang berbentuk PDF untuk pengisian data calon anggota. Kemudian pengunjung mengisi data sesuai KTP yang telah di-print dan menandatanganinya di atas materai.
Kemudian sistem memvalidasi form secara real-time dan tidak ditemukan masalah. Lalu pengunjung mengklik tombol submit untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu sistem menampilkan form persetujuan dan pengunjung menyetujui persetujuan tersebut. Ya, lalu sistem menyimpan data di database dan menunggu kartu anggota dicetak. Kemudian sistem memberi notifikasi kepada pegawai perpustakaan. Lalu untuk pegawai perpustakaannya membuka website perpustakaan, kemudian sistemnya juga menampilkan halaman depan, dan pegawai perpustakaan melakukan login. Kemudian sistem memverifikasi akun pegawai perpustakaan. Selanjutnya, pegawai memilih notifikasi permohonan anggota. Kemudian sistem membuka form permohonan anggota dan pegawai melakukan verifikasi anggota dan mengklik tombol setuju. Kemudian sistem akan merubah status menjadi anggota dengan bacaan disetujui. Kemudian membuat nomor keanggotaan dengan otomatis, lalu memberi pemberitahuan lewat email. Dan sistem akan kembali ke halaman depan website. Kemudian ada skenario alternatif, yaitu skenario eksekutif. Jadi di sini pengunjung tidak mencentang bagian saya menyetujui persyaratan tersebut, sehingga sistem akan menampilkan kemudian sistem akan menampilkan pesan maaf registrasi gagal dan kembali ke halaman awal. Untuk selanjutnya deskripsi use case inventory akan dibacakan oleh Agni. Baik, untuk deskripsi use case inventory, dalam kasus ini aktor utamanya itu adalah sistem perpustakaan. Tujuannya yaitu pengunjung dapat mendapatkan buku yang diinginkan oleh pengunjung. Aktor pendukungnya yaitu pegawai perpustakaan. Kondisi sebelum belum memiliki peran dalam perpustakaan, kondisi sesudah sudah memiliki peran dalam perpustakaan. Untuk pengunjung mengajukan genre atau judul buku yang akan dicari kepada pegawai perpustakaan. Pegawai perpustakaan mencari buku di database perpustakaan. Pegawai perpustakaan menunjukkan lokasi buku yang dicari kepada pengunjung. Terus sistem perpustakaan memudahkan pencarian buku karena sistem yang ada. Untuk skenario alternatifnya yaitu pengunjung tidak tahu judul ataupun genre dari buku. Nah, untuk penanganannya yaitu pegawai menginstruksikan Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi use case peminjaman. Di sini aktor utamanya anggota, tujuannya anggota meminjam buku di perpustakaan. Aktor pendukungnya pegawai perpustakaan, kondisi sebelumnya anggota akan memilih buku untuk dipinjam, dan kondisi sesudahnya anggota berhasil meminjam buku. Yang pertama, user memberikan izin untuk meminjam suatu buku, lalu user menentukan harga untuk sewa buku sebesar 80%. Lalu anggota meminjam buku, lalu peminjam menyediakan bukti form sewa suatu buku ke user. Selanjutnya, sudah. Baik, di sini ada deskripsi use case pengembalian. Lalu untuk aktor utamanya adalah pengunjung. Lalu untuk tujuannya yaitu pengunjung mengembalikan buku. Dan ada aktor pendukung yaitu pegawai perpustakaan. Lalu kondisi sebelumnya pengunjung belum mengembalikan buku. Lalu kondisi sesudahnya yaitu pengunjung telah mengembalikan buku. Di dalam tabel ini terdapat 7 poin. Yang pertama di tabel pengunjung yaitu pengunjung diperbolehkan untuk meminjam atau menyewa buku. Harga sewa akan berbeda di setiap buku tergantung dari bukunya, bukan dari kelas buku tersebut. Lalu poin yang kedua masih di tabel pengunjung, yaitu pengunjung hanya diperbolehkan meminjam buku sebanyak 5 buah. 5 buah buku dengan waktu peminjaman per buku adalah 3 hari. Untuk peminjaman buku ini dapat berubah sewaktu-waktu. Lalu di tabel sistem perpus, poin yang ketiga yaitu jika pengunjung terlambat,
mengembalikan buku sesuai dengan tanggal pengembalian, maka akan dikenakan denda. Lalu poin yang keempat masih di sistem perpus, yaitu pengunjung yang meminjam atau menyewa buku akan mendapatkan form sewa buku yang dibuat sebanyak 2 rangkap, yaitu yang pertama untuk anggota, yang kedua ditunjukkan untuk perpustakaan atau pegawai perpustakaan sebagai bukti penyewaan buku. Yang kelima, form sewa buku berisikan antara lain nomor, nama anggota, buku-buku yang dipinjam atau disewa, lalu tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian, lalu yang terakhir total harga sewa. Lalu poin yang keenam berada di tabel pegawai, yaitu pegawai mengecek buku yang telah dipinjam oleh pengunjung berdasarkan pendataan yang telah dibuat sebelumnya, seperti kepemilikan di setiap buku, tanggal pengembalian, dan lain-lain. Lalu ya poin yang terakhir di tabel pegawai, yaitu buku yang telah dikembalikan dan telah melewati pengecekan pegawai akan disimpan kembali sesuai kategori masing-masing dari buku tersebut. Next. Untuk skenario eksepsi yang pertama, yaitu di tabel pengunjung, di poin yang kedua sebelumnya, tidak melakukan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dari perpustakaan. Lalu selanjutnya, keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda. Lalu masih di tabel sistem perpus, yaitu bagian poin yang kelima sebelumnya, yaitu menampilkan form yang membuat alasan penolakan keanggotaan perpustakaan. Lalu untuk poin yang ketujuh di tabel pegawai, yaitu penolakan pengembalian buku oleh pegawai perpustakaan dikarenakan buku yang dikembalikan mengalami kerusakan atau semacamnya. Lalu untuk kesimpulan dari laporan ini akan dijelaskan oleh Ayu Nur Oktaviani. Dipersilakan. Baik, jadi kesimpulan pada keseluruhan praktikum kali ini adalah setelah kami melakukan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah gambaran dari interaksi antara user, sistem, dan lingkungannya tadi, yaitu pegawai. Dengan memperhatikan kebutuhan fungsional yang telah kami buat, maka bisa tercipta beberapa skenario yang dapat mempermudah dalam pembuatan software nantinya. Pada praktikum ini kami dapat menyelesaikan studi kasus mengenai sistem perpustakaan, mulai dari menentukan kebutuhan fungsional, membuat diagram use case, dan membuat skenario untuk tiap bagian, yaitu registrasi, inventory, peminjaman, dan pengembalian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kita dari kelompok 8 belum memperkenalkan diri. Di sini kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Reza sebagai ketua, lalu ada Ayu Nur Oktaviani, saya sendiri Naufal Levisabili, Muhammad Ali Fadilah Akbar, Muhammad Agni. Di sini akan dijelaskan daftar kontribusinya. Untuk ketua yaitu Ahmad Reza di sini mengerjakan mengenai kebutuhan fungsional bagian pengembalian dan deskripsi use case pengembalian. Kemudian di sini ada Ayu Nur Oktaviani yang menyusun laporan dan use case diagram. Kemudian saya sendiri di sini mengerjakan bagian kebutuhan fungsional, bagian registrasi, dan deskripsi use case registrasi. Lalu ada Muhammad Ali Fadilah Akbar yang mengerjakan bagian kebutuhan fungsional, bagian peminjaman, dan deskripsi use case peminjaman. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Agni yang mengerjakan bagian kebutuhan fungsional, bagian inventory, dan deskripsi use case inventory. Di sini untuk diagramnya bisa dilihat
sama rata semuanya, jadi saling mengerjakan. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Ketua? Mungkin cukup sekian ya dari saya dan juga mungkin teman-teman, tidak ada tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin cukup sekian. Saya izin menutup diskusinya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama.